3060. Saya merupakan mahasiswa Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UTS saya dan juga untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semua tentang modalitas citra medis. Di Unair sendiri ini terdapat beberapa fakultas, salah satunya Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk mengenal FST sendiri bisa simak videonya ya. Universitas Airlangga merupakan perguruan tinggi negeri yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan ranking dari QS World University, Unair telah menempatkan peringkat 369 di dunia dan peringkat keempat di Indonesia. Ini merupakan gedung kuliah bersama Unair, dan di sampingnya terdapat gedung farmasi. Di depan gedung farmasi dan gedung kuliah bersama, terdapat Fakultas Sains dan Teknologi. Dulunya fakultas ini bernama FMIPA atau Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Namun karena adanya tambahan program studi baru yaitu Sistem Informasi, Teknik Biomedis, dan Teknik Lingkungan, maka nama fakultasnya disesuaikan menjadi Fakultas Sains dan Teknologi. Hingga saat ini, FST Unair sudah memiliki 8 jurusan S1, 2 jurusan S2, dan 1 jurusan S3. Di FST terdapat jurusan Fisika, Teknik Biomedis, Statistika, Matematika, Biologi, Kimia, Sistem Informasi, dan Teknik Lingkungan. Nah, kali ini saya akan menanyakan ke beberapa orang random yang saya temui di FST untuk menanyakan tentang modalitas citra medis. Halo Mas, mungkin bisa menjawabnya sebentar, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Nama aku Rizal pertama. Mungkin aku mau tanya-tanya sedikit ya Mas ya. Masnya kira-kira tahu nggak apa sih transformasi radon itu? Transformasi radon. Perubahan radon kita tahu nggak? Mungkin aku bisa jelasin lebih detail di video selanjutnya. Kalian tahu nggak sih kalau transformasi radon itu apa? Kalau transformasi radon belum pernah dengar sih. Mungkin karena banyak yang nggak tahu, mungkin aku bisa jelasin videonya habis ini. Nah, karena dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu banyak yang nggak tahu, aku izin jelasin buat transformasi radon sendiri. Jadi pada sistem pencitraan yang rumit seperti pada alat MRI, CT scan, dan sebagainya, data yang didapat itu hanya sekedar proyeksi-proyeksi saja. Jadi citra penampang satu objek 3 dimensi itu harus direkonstruksi dari proyeksi-proyeksinya. Jadi di dalam alat tersebut terdapat sumber sinar dan detektor penangkap sinar. Sinar-sinar ini dapat tumbang tindih di setiap garis jalan sinarnya, maka arah penyinarannya harus diubah-ubah dengan cara scanning. Jadi hasil pencitraan dapat berupa citra proyeksi 2 dimensi, yaitu dengan sistem koordinat seperti pada gambar di samping. Oleh karena itu dibutuhkanlah transformasi ke sistem koordinat kartesius x, y menggunakan transformasi radon untuk merepresentasikan suatu citra menjadi kumpulan proyeksi dari berbagai sudut. Nah, transformasi radon sendiri itu merupakan transformasi integral yang secara matematis itu mengambil fungsi f dan didefinisikan pada bidang menjadi fungsi rf yang didefinisikan pada 2 dimensi garis pada bidang dan nilainya pada garis tertentu itu sama dengan integral garis dari fungsi di atasnya garis itu. Nah, transformasi radon itu secara luas berlaku untuk tomografi dan pembuatan gambar dari data proyeksi yang terkait dengan pemindaian penampang suatu objek. Maka dapat saya simpulkan bahwa sistem transformasi ini secara digital dengan komputer dia itu untuk pemerataan resolusi per piksel pada sistem koordinat x, y. Mungkin kita bisa langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Ya, jadi pada generasi pertama prinsip pergerakan tabung itu menggunakan prinsip yang dinamakan translation rotation. Jadi di mana pada generasi ini hanya memiliki satu detektor dan untuk menghasilkan satu scanning lengkap memerlukan waktu scanning sebesar 135 sampai 300 detik. Lalu lingkup kerja pesawat CT scan-nya hanya terbatas, jadi pada pengambilan gambar-gambar diagnosa kepalanya itu secara scanner. Sehingga pesawat CT scan waktu itu disebut sebagai CT head scanner. Lalu pada generasi kedua itu masih menggunakan prinsip translation radiation juga, tapi yang membedakannya dengan generasi pertama pada generasi ini tuh digunakannya detektor berjenis series. Jadi sensitivitas pesawat tersebut terhadap berkas radiasi X-ray yang terpancar dari sumber sinar X akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pesawat CT scan yang menggunakan single detektor. Lalu pada
Generasi ketiga ini antara pergerakan tabung dan detektornya itu menggunakan prinsip rotation, di mana bentuk dari detektornya itu setengah lingkaran. Lalu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk satu kali scanning pada generasi ini paling cepat itu sebesar 0,4 sampai 10 detik. Lalu selanjutnya CT scan generasi keempat, detektornya ini berbentuk seperti cincin yang dinamakan ring, sehingga hanya tabungnya saja yang berputar 360 derajat dan detektornya statis atau diam. Waktu yang diperlukan juga lebih singkat, untuk satu kali scanning hanya 1 sampai 5 detik saja. Selanjutnya CT scan generasi kelima. CT scan ini berbeda pada generasi sebelumnya, jadi kayak dia lebih, sebelumnya kan menggunakan prinsip aplikasi fungsional dari peranan X-ray sebagai media pembentuk gambaran diagnostik. Nah, kalau pesawat CT scan 5 ini dia muncul tanpa menggunakan peranan X-ray sebagai media untuk menampilkan tampilan diagnosa. Jadi pada elektron beam tekniknya dia tidak menggunakan tabung sinar X, tapi menggunakan elektron gun yang memproduksi pancaran elektron berkekuatan 130 kV. Lalu pada CT scan generasi ke-6 dia akuisisi datanya dilakukan dengan meja bergerak, sementara tabung sinar X ini berputar, sehingga gerakan tabung sinar X itu membentuk pola spiral terhadap pasien ketika dilakukan akuisisi data. Jadi pola spiral ini diterapkan pada konfigurasi rancangan CT generasi ketiga dan juga keempat. Pada generasi ketujuh ini menggunakan multi array detektor, maka apabila kolimator dibuka lebih lebar, maka akan dapat diperoleh data proyeksi lebih banyak dan juga diperoleh irisan yang lebih tebal, sehingga penggunaan energi sinar X ini menjadi lebih efisien. Selanjutnya CT scan generasi ke-8 atau dual source CT atau DSCT menggunakan dua buah tabung sinar X dan terhubung pada dua buah detektor. Masing-masing tabung sinar X itu menggunakan tegangan yang berbeda-beda. Biasanya yang satu tegangannya tinggi 140 kV dan satunya lagi tegangannya rendah sekitar 80 kV. DSCT sendiri berguna untuk membentuk jenis bahan atau zat. Mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Halo Mbak, mungkin aku boleh nanya sedikit pertanyaan nggak? Sebelumnya bisa berkenalan dulu mungkin banyak. Aku Nita dari Ya, aku Anita dari mungkin kira-kira mbaknya ini tahu nggak sih bagaimana suatu radiasi itu menembus suatu bahan? Kalau aku nanti agak kurang tahu sih. mungkin itu ya, tergantung sih jenis dari bahannya. Mungkin penjelasan lebih detailnya bisa habis dari video ini ya. Oke, karena dari teman-teman sebelumnya yang udah aku tanyain juga belum pada tahu nih gimana sih radiasi itu bisa menembus bahan, terus dia bisa mendeteksi objek yang ada di dalamnya, lalu rumus-rumus yang digunakan juga, sampai penjelasan gimana sih proyeksi slice itu bisa dilakukan. Nah, mungkin aku di sini sedikit jelasin aja. Radiasi sendiri merupakan transmisi energi melalui ruang. Jadi biasanya ada sumber radiasi, sinar radiasi, dan beberapa bahan yang menyerap radiasi. Dalam radiografi diagnostik, perangkat sinar X adalah sumber radiasi dan memancarkan sinar radiasi yang diserap oleh pasien. Radiasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Nah, radiasi pengion sendiri adalah radiasi yang dapat mengionisasi atom materi yang dilaluinya, yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu radiasi elektromagnetik dan radiasi partikel. Sementara radiasi non-pengion ini merupakan radiasi yang tidak dapat mengionisasi materi yang dilaluinya. Jadi misalnya cahaya yang tampak, terus ada inframerah, lalu ada gelombang radio dan sebagainya. Interaksi sinar X dengan materi terjadi bila sinar X itu ditembakkan dan mengenai suatu bahan. Nah, sinar X yang ditembakkan mempunyai energi yang lebih tinggi sehingga mampu mengeksitasi elektron-elektron di dalam atom sasarannya. Lalu ketika sinar X ini menumbuk bahan, ada bagian yang diteruskan atau diserap atau dihamburkan. Pada saat foton mengenai suatu materi, maka akan terjadi interaksi yang mengakibatkan penyerapan dan penghamburan foton ini sendiri. Lalu juga terdapat beberapa jenis interaksi sinar X dengan materi. Yang pertama itu merupakan hamburan elastis. Jadi dalam hamburan elastis ini, elektron itu menyerap energi dan mengakibatkan vibrasi yang frekuensinya itu sama dengan frekuensi sinar X yang datang. Lalu kondisi ini tuh mengakibatkan
atomnya itu dalam keadaan tereksitasi. Dan secepatnya elektron memancarkan energi ke segala arah dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi foton yang datang. Lalu dalam proses hamburan ini terjadi atenuasi tanpa absorpsi. Selain itu juga elektron yang bervibrasi tetap terikat oleh inti dalam atom. Selanjutnya mungkin ada efek fotolistrik. Jadi dalam proses fotolistrik ini energi foton itu diserap oleh atom sehingga elektronnya itu terlepas dari ikatannya dengan atom. Peristiwa efek fotolistrik ini terjadi pada energi radiasi rendah dan nomor atomnya yang besar. Lalu bila foton itu menangani elektron dalam suatu orbit atom, maka sebagian energi foton atau Q digunakan untuk mengeluarkan elektron dari atom dan sisanya itu dibawa oleh elektron sebagai energi kinetiknya. Seluruh energi yang foton dipakai itu dalam proses tersebut itu bisa kita simpulkan matematis sebagai S sama dengan HV plus sama dengan Q plus EK, di mana Q sama dengan energi ikat elektron, EK energi kinetik, E energi joule, F sebagai frekuensi Hertz, dan H konstanta Planck. Jadi pada efek fotolistrik, foton bertumbukan dengan elektron yang terikat pada atom atau permukaan logam. Lalu seluruh energi akan diserap oleh elektron tersebut sehingga elektron akan terlepas dan menjadi elektron bebas yang disebut foton elektron. Selanjutnya mungkin yang terakhir terdapat hamburan Compton. Jadi hamburan Compton ini tuh merupakan suatu tumbukan lenting sempurna antara sebuah foton dan sebuah elektron bebas, di mana foton ini berinteraksi dengan elektron yang dianggap bebas atau tenaga ikat elektron yang lebih kecil dari energi foton yang datang. Lalu efek Compton ini terjadi pada rentang energi antara 0,1 sampai 3 MeV. Lalu hamburan Compton terjadi antara foton X dan sebuah elektron bebas atau yang terikat lemah. Nah, elektron-elektron yang dapat dikategorikan sebagai elektron yang terikat lemah adalah elektron yang berada pada kulit terluar suatu atom. Lalu proses penyerapan dan penghamburan akan juga berpengaruh pada pelemahan atau atenuasi dari foton tersebut yang disebabkan oleh kerapatan, ketebalan, dan nomor atom bahan yang dilaluinya. Jadi interaksi sinar X itu dengan materi akan terjadi bila sinar X yang dipancarkan dari tabung itu dikenakan pada suatu objek. Nah, sinar X yang terpancar merupakan panjang gelombang dari elektromagnetik dengan energi yang cukup besar. Foton ini tuh tidak bermuatan listrik dan dia merambat menurut garis lurusnya. Lalu interaksi ini tuh menyebabkan foton akan kehilangan energi yang dimiliki oleh foton. Besarnya energi yang diserap tiap satuan massa itu dinyatakan sebagai satuan dosis serap atau Gray. Lalu dalam jaringan tubuh manusia juga dosis serapnya itu diartikan sebagai adanya 1 Joule energi radiasi yang diserap oleh 1 kg jaringan tubuh. Lalu proyeksi slice ini dapat digunakan tuh agar citra medis yang dihasilkan dapat lebih real sehingga dapat mempermudah dokter dalam mendiagnosis pasien. Jadi semakin banyak slice yang ada berarti akan semakin bagus gitu. Lalu untuk ukuran slice-nya itu ada thickness, jadi yang tipis, dia akan menghasilkan gambaran dengan detail yang tinggi. Jika ketebalan irisannya semakin tinggi, maka gambarannya itu akan cenderung terjadi artefak. Nah, pemilihan slice thickness ini pada saat pembuatan gambar CT scan, dia mempunyai pengaruh langsung terhadap spasial resolusi yang dihasilkan. Maka semakin tipis irisannya, dosis radiasi akan semakin tinggi, dan berlaku sebaliknya juga. Pada volume CT single slice, ketebalan irisan atau slice thickness dari irisan itu ditentukan oleh pitch dan lebar dari prekolimator, atau yang juga didefinisikan sebagai beam width atau BW pada pusat dari rotasi. Lalu proyeksi slice ada 2. Yang pertama itu ada metode konvensional, jadi slice by slice atau aksial. Jadi tabung sinar X-nya itu detektor bergerak mengelilingi pasien dan mengumpulkan data proyeksi pasien. Nah, yang kedua itu metode spiral atau helix. Jadi tabung sinar X-nya itu bergerak mengelilingi pasien yang juga bergerak. Jadi pasiennya juga bergerak sehingga data untuk rekonstruksi citranya pada setiap slice itu diperoleh dengan interpolarisasi. Nah, mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Halo Mas Nonya, mungkin boleh aku ganggu dikit gak? Gak apa sih kak. Mungkin bisa perkenalan dulu dari prodi apa? Kita bertiga dari TB sih, TB 21. Namanya? Kalau aku Timothy,
Oke, mungkin aku akan tanya sedikit aja nih. Kira-kira dari kalian ini tahu nggak sih proses image processing dari sistem radiografi itu kayak gimana? Iya, image processing. Mas, sebelumnya aku boleh tanya-tanya nggak? Iya. Sebelumnya mungkin bisa berkenalan dulu. Aku Dian Radista dari Teknik Lingkungan. Aku Boni dari Teknik Lingkungan. Sebenarnya aku mau nanya sedikit aja. Kira-kira Mbak Masa nih tahu nggak sih image processing dari sistem radiografi itu sendiri? Kalau ada yang belum tahu. Ya sama, kurang tahu itu apa. Boleh tahu dong nama kamu dan siapa, terus prodinya dari mana? Oke, kenalin nama aku si Ayu, aku dari Prodi Matematika. Mungkin aku mau tanya satu hal. Kira-kira kamu tahu nggak nih image processing dari sistem radiografi itu kayak gimana? Iya, belum pernah tahu. Oke. Mungkin aku bisa jelasin habis videonya. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu dari NIM akhir saya sendiri yaitu NIM 060. Karena tadi dari teman-teman yang saya tanyakan juga belum mengetahui proses dari image processing dari sistem radiografi ini sendiri itu gimana, maka di sini saya akan menjelaskan. Salah satu dari faktor penting sinar X itu bahwa sinar X itu dapat menembus suatu bahan. Nah, sinar X yang menembus itulah yang mampu membentuk gambaran atau bayangan. Setelah sinar X yang keluar dari tabung mengenai dan menembus objek yang akan difoto, maka bagian yang mudah ditembusi sinar X itu seperti otot, lemak, dan jaringan lunak akan meneruskan banyak sinar X sehingga film menjadi hitam. Sedangkan bagian yang sulit ditembus sinar X seperti tulang itu dapat menahan seluruh atau sebagian besar sinar X, akibatnya tidak ada atau sedikit sinar X yang keluar sehingga pada film itu akan berwarna putih. Dapat dilihat pada gambar ini. Lalu bagian yang sulit ditembus sinar X itu mengalami ateonasi, yaitu berkurangnya energi yang menembus sinar X, dan hal ini tuh bergantung pada nomor atom, jenis objek, dan ketebalan bahannya. Adapun bagian tubuh yang mudah ditembus sinar X disebut radiolucent, yang menyebabkan warna hitam pada film, sedangkan bagian yang sulit ditembus sinar X disebut radio opak sehingga film berwarna putih. Mungkin dari saya pemaparan yang dapat saya berikan, semoga teman-teman dapat memanfaatkan ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mbak, permisi. Boleh saya ganggu sedikit nggak waktunya? Boleh banyak juga nggak apa-apa. Nah, saya duduk di sini boleh? Oh iya, santai. Kita juga bisa. Mungkin aku mau ajak diskusi sebentar tentang image processing dari sistem radiografi ini sendiri. Mungkin ada yang udah tahu mungkin? Image processing. Setahu aku sih image processing yang CT scan itu nggak sih? Iya, pakai sinar X. Iya, ya benar-benar. Itu tuh kayak berarti kan CT scan, berarti kan tubuh kita di scan dulu kan, terus difoto, terus hasil fotonya diproses gitu ya kan? Iya, benar. Iya, setahu aku juga gitu sih. Ya, Sekarang kayak udah lebih canggih kayak pakai komputasi gitu kan? ya benar, CR, radiografi. Ya, terus mungkin aku izin nambahin juga bagian-bagiannya itu pada saat dikenain sinar X itu ada juga bagian-bagian yang bisa dimasukin sinar X seperti otot, jaringan lunak itu dia makanya warna hitam. Tapi kalau yang tulangnya, makanya kalau yang bagian yang susah dimasukin sinar X dia kayak tulang, makanya dia warnanya putih gitu. Oh, gitu Ya. rupanya. Mungkin itu sih. Udah bisa aku akhirin diskusinya. Iya, nggak apa-apa, iya juga nggak apa-apa. Iya, boleh. Terima kasih, makasih banyak. Iya, sama-sama Mbak. Nah, gimana nih teman-teman dari hasil pemaparan tadi? Mungkin segitu dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.